Perjalanan dari Klaten, berapa jam nih, Pak? Hampir 4,5 jam dan jalannya itu lumayan mengasihkan gitu ya, jeduk-jeduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septia Putri Cahyani di podcast Di Cafe Oke, obrolan kreatif. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sedikit apa itu desain komunikasi visual, atau orang lain kan biasanya taunya di cafe mungkin ya. Kali ini saya kedatangan narasumber dari studio E&E Media Kreatif dengan Bapak Sudaryanto. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Septia, kabar baik. Gimana Mbak Septia sendiri? Alhamdulillah baik Bapak. Perjalanan dari Klaten, berapa jam nih Pak? Hampir 4,5 jam dan jalannya itu lumayan mengasihkan gitu ya, jeduk-jeduk. Jeduk-jeduk. Gimana? Oke, saya mau bertanya sedikit tentang kelas industri online. Saya bersama teman-teman kemarin. Menurut Bapak atau apa komentar Bapak tentang kelas industri online kemarin? Baik Mbak Septia ya, jadi yang benar-benar saya rasakan pertama kali itu ini sekolah biarpun jauh ya dari kami itu berani mengambil sebuah terobosan besar ya. Jadi kelas industri dan itu secara online gitu, saya dan tim sebagai guru tamu online itu bisa berjalan ya cukup lancar juga itu ya, biarpun kelas 10 ya, akselerasi dari kelas 10 harusnya kan belum bisa motion grafik, kita kasih motion grafik, jadi juga gitu. Pokoknya luar biasa lah, keren gitu ya. Menurut Bapak, apa saja sih Pak yang dipelajari di DKV kan biar teman-teman juga tahu yang lain? Ya, baik ya, bagi informasi secara singkat ya, kalau di DKV itu sebenarnya kan yang utama yang dipelajari kan berbicara konteksnya itu serba promosi atau serba iklan, branding ya. Jadi yang pertama itu sketsa dan ilustrasi, kemudian yang kedua itu membuat paket-paket yang hubungannya nanti untuk branding ya, ada logo, ada packaging, ada poster kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga mempelajari tentang ilmu fotografi, kemudian nanti ditambah dengan videografi. Tapi yang kekinian Mbak, itu ada ilmu baru, belajar di UX design ya. Itu Mbak. Oke, asik nih Pak. Ya. Apa saja sih profesi yang bisa didapatkan oleh anak-anak lulusan DKV Pak? Baik, nah untuk profesi ya atau profesi pekerjaannya ya. Biasanya kan profesi apa sih Pak gitu, masih tanya-tanya gitu. Itu sebenarnya pekerjaan ya dari lulusannya DKV itu sangat luas saat ini, apalagi kemarin yang dari multimedia kemudian beralih yang bertransmigrasi bertransformasi ke DKV itu mungkin ada yang bilang beda-beda tipis. Sebenarnya karakternya lumayan beda jauh Mbak ya. Jadi yang pertama itu bisa menjadi utamanya profesi seorang DKV itu jadi desainer grafis yang dikerjakan desain grafisnya kan gitu ya. Profesi yang kedua itu sebagai ilustrator, gambar ya, misalnya penggambar buku bercerita dan seterusnya gitu ya. Kemudian profesi yang ketiga itu yang tadi itu ya sebagai fotografer kan gitu, fotografer. Nah, dan yang keempat videografer. Dan sekarang ada tambahan-tambahan lagi profesi itu, pecahan-pecahan itu. Ada yang baru ini ya, yang langsung include di DKV, disebutnya itu content creator. Nah, itu keren kan ya, seperti ini content creator. Itu bayar. Oke, kalau dilihat dari yang dipelajari anak-anak DKV tadi kan, tempat idealnya anak-anak DKV lulus nanti tuh kerjanya di mana dan kerjanya apa Pak? Oh gitu. Nah itu yang mungkin perlu dipahami dari adik-adik ya, generasi DKV itu, circle yang DKV itu benar-benar sangat luas. Kalau misalnya disebut bisa terjadi mana saja Pak, itu dimanapun. Dimanapun bidang usaha, pekerjaan itu semua membutuhkan desainer grafis. Karena di situ pekerjaannya ini pasti
di tempat manapun itu butuh konten kan ya, butuh branding, butuh promosi. Nah, apalagi UMKM gitu ya, itu butuh sekali anak-anak DKV ini kan. Jadi desainer grafis ini bisa nanti kerja di salon, ya, di hotel, apalagi di studio seperti saya ini ya, di studio konten digital ini sangat sekali itu. Karena apa ya, di dinas-dinas kayak seperti kepolisian dan sebagainya aja butuh ya seorang desainer grafis. Itu sih Mbak, luas sekali, Sangat dimanapun luas. ya bisa bekerja. Oke. Kalau tempat kekiniannya buat kerja itu kayak apa gitu? Nah, karena tadi saya sudah menyinggung Mbak ya, jadi profesi utama seorang desainer desain grafis atau DKV itu kan desainer grafis. Tapi sekarang ada kayak semacam leburan ya, merger, nge-blending gitu ya, itu bisa jadi konten kreator. Gitu. Di perusahaan tertentu itu ada yang kadang konten kreator itu ada desainer grafis, tapi di balik desainer grafis itu ada konten kreator, tergantung perusahaan sih. Jadi bisa disebut kalau yang kekinian tadi itu ya bisa membuat, misalnya contoh di kamar saja gitu ya. Bisa jadi freelancer yang desain itu ya Mbak ya, yang terkenal itu. Jadi kerjanya bisa di remote, dikendalikan dari rumah kecil di kamar kalian. Itu sih Jadi lebih santai. santai gitu. Kalau alat pendukungnya nih, misalkan ada yang mau jadi konten kreator, nih aku butuh apa gitu, misal intinya. Baik. Kalau untuk alat pendukung sebenarnya yang tren sekarang itu tidak semata-mata seperti kamera terus apa misalnya yang standarnya ya itu lighting dan terus tidak. Sekarang berkembang yang aneh-aneh ya. Bisa disebut kayak semacam ini ya, ring light dan seterusnya. Kemudian kami di tempat saya usaha pun kami menggunakan alat-alat itu yang low budget. Jadi ini tuh apa ya namanya itu murah tapi banyak variasinya kan gitu ya. Jadi ada bahkan kamera sudah tidak pakai kamera lagi, pakai HP kan gitu. Keren guys. Dan seterusnya. Makasih Bapak informasinya. Jadi itu informasi buat teman-teman ya yang belum tahu apa itu DKV, kayak gimana tuh DKV, belajarnya apa gitu. Oh iya Pak, kemarin dengar-dengar tuh ada yang bilang kelas industri gitu. Kelas industri itu kalau buat anak kelas 10 itu yang dipelajari apa aja? Atau masih dasar-dasar atau kayak gimana? Nah untuk kebetulan itu kemarin sebenarnya saya mengajak dari pihak sekolah sendiri ya, dari SMA Muhammadiyah 1 Blora ini, yuk kita challenge yuk gitu ya. Challenge dalam artian saya coba gitu ya, bisa enggak ya kelas 10 itu bisa membuat motion grafik. Ternyata kan bisa, saya sebut tadi ya. Terus yang sebenarnya yang utama itu dasarnya dari menggambar bitmap vektor, kemudian mempelajari desain-desain ringan gitu. Tapi kan kadang itu kelas 10 masa digituin Pak, tapi toh bisa juga ya. Gitu. Pasti ada kesulitan. Ya gitu. Cukup segitu ya teman-teman informasi dari saya dan Pak Sudar. Kita ketemu di next time. Kembali lagi nanti di podcast di Cafe Oke, obrolan kreatif. Bye-bye.